Halo, selamat malam semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Hari ini kita akan membahas materi tentang pasar monopoli. Apakah itu pasar monopoli? Dari segi kata bahasa, monopoli berasal dari kata mono, yang artinya satu, dan poli yang berarti penjual. Dengan demikian, pasar monopoli didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Dan di dalam perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. Itulah definisi dari pasar monopoli. Berikutnya kita akan melihat ciri-ciri dari pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan segi bahasanya, di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa. Hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa. Hal ini tentunya berbeda di dalam pasar persaingan sempurna. Jika di pasar persaingan sempurna, jumlah penjual sangat banyak, begitu juga dengan jumlah pembelinya juga sangat banyak. Tetapi kebalikannya di dalam pasar monopoli. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan, tetapi jumlah pembelinya sangat banyak. Hal ini menimbulkan kekuatan, terutama kepada produsen atau perusahaan yang ada di dalam pasar monopoli. Karena perusahaan tersebut merupakan satu-satunya penjual yang ada di dalam pasar monopoli, maka perusahaan yang ada di dalam pasar monopoli itu dapat menentukan harga, atau istilahnya disebut price maker, atau penjual dapat menciptakan harga. Tentu saja hal ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Ciri yang ketiga, ciri yang berikutnya, di dalam pasar monopoli, barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tidak mempunyai substitusi yang dekat. Nah, yang dimaksud dengan substitusi ini artinya adalah tidak terdapat barang pengganti. Jadi di dalam pasar monopoli tidak terdapat barang pengganti. Nah, ini tentu saja berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, sementara penjual dari barang tersebut sangat banyak. Maka pembeli bebas memilih untuk membeli barang dari mana saja, sehingga dalam pasar persaingan sempurna, pembeli memiliki barang substitusi. Nah, contoh barang substitusi yang tidak dimiliki oleh pasar monopoli. Contohnya adalah perusahaan PLN. Di dalam listrik di Indonesia, satu-satunya perusahaan yang menghasilkan listrik adalah PLN. Sehingga ketika listrik mati, kita tidak bisa beralih ke perusahaan listrik manapun, karena PLN merupakan satu-satunya perusahaan penyedia listrik yang ada di Indonesia. Ciri yang berikutnya dari pasar monopoli adalah pembeli tidak mempunyai pilihan lain dalam membeli barang. Nah, itu merupakan kelanjutan dari ciri yang sebelumnya, atau sama halnya tidak memiliki substitusi.
Jadi pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Karena dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual, maka keuntungan hanya terpusat dalam satu perusahaan. Berbeda halnya dengan pasar persaingan sempurna, di mana jumlah penjualnya sangat banyak. Sehingga dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan hanya memperoleh laba normal. Sementara di dalam pasar monopoli, perusahaan akan mendapatkan laba yang maksimal. Nah, seperti yang saya bilang di awal, harga ditentukan oleh perusahaan atau sifatnya disebut price maker atau pembentuk harga. Nah, pasar monopoli bisa terbentuk karena beberapa sebab. Ya, tidak semua perusahaan bisa masuk dalam pasar monopoli. Karena di dalam pasar monopoli memiliki hambatan yang sangat kuat sekali. Yang pertama, karena perusahaan yang ada di dalam pasar monopoli dapat melakukan penetapan harga serendah mungkin. Dalam menghadapi para pendatang baru, perusahaan yang memonopoli akan menetapkan tingkat harga yang membuat perusahaan baru tidak akan mampu bersaing pada harga tersebut, karena perusahaan baru berproduksi pada kondisi baru, sehingga efektivitas dan efisiensi produksi tidak akan langsung dapat dinikmati oleh perusahaan baru tersebut. Itu hambatan yang pertama. Lalu, hambatan yang kedua adalah adanya kepemilikan hak paten atau hak cipta atau hak eksklusif yang biasanya diperoleh oleh perusahaan tersebut melalui peraturan pemerintah. Tanpa kepemilikan terhadap hak ini, maka tidak ada perusahaan yang bisa masuk ke dalam industri tersebut. Lalu hambatan yang ketiga adalah penguasaan sumber daya alam. Nah, contohnya misalnya PT Freeport di Papua yang mengeksplorasi tembaga. Perusahaan ini memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan pengalaman yang sulit dimiliki oleh perusahaan yang lain, sehingga terbentuklah pasar monopoli karena adanya penguasaan sumber daya alam yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang lainnya. Lalu yang keempat, hambatan untuk masuk pasar monopoli adalah biaya produksi yang tidak efisien, atau untuk masuk ke dalam pasar monopoli ini memerlukan modal yang sangat besar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, hambatan yang kelima adalah adanya peraturan dari pemerintah. Monopoli timbul karena adanya kekuatan modal. Perusahaan yang masuk dalam pasar monopoli itu memiliki kekuatan modal yang besar. Lalu yang kedua, monopoli juga bisa timbul karena adanya kerjasama dengan beberapa perusahaan dengan maksud untuk menguasai pasar dan menghilangkan persaingan. Jadi terdapat gabungan antar perusahaan. Lalu yang ketiga, seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya hak cipta atau karena ditetapkan oleh undang-undang, sehingga tidak semua perusahaan bisa masuk ke dalam pasar tersebut, atau monopoli ini sengaja dibentuk atau diciptakan oleh pemerintah. Nah, atau secara historis hanya ada satu produsen dalam industri tersebut. Nah, kelebihan dari pasar monopoli. Nah, karena terdapat satu penjual saja,